Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom. Pemirsa, kami masih bersama narasumber di studio dengan Mas Dede Periudi yang akrab sapa Masuki Ya, selaku kantor komunikasi betul, kepresidenan. betul, Begitu tepat betul. sekali ya berarti ya. Kemudian Pak Jayadi Hanan selaku Direktur Eksekutif LSI. Kita lanjutkan Bapak-bapak, sebelum jeda tadi Prof atau Pak Jayadi sempat membahas soal bagaimana kemudian kabinet gemuk ini akan berdampak kepada span koordinasi yang begitu panjang gitu. Apa Ya. bagaimana? Ya, Ya betul. betul. Ya, justru kalau kita berbicara begini, saya memakai sebuah analogi ya. Betul. Jadi tadinya kita memiliki jumlah kementerian itu mungkin nggak sebanyak itu, ya. Tapi satu kementerian itu gemuk bidang yang diurusnya, gitu. Ah, kalau misalnya kita bandingkan dengan yang sekarang, ya, jumlah kementeriannya mungkin yang akan kita tambah. Saya tidak ingin mendahului hak prerogatif presiden, ya. Tapi apabila memang itu akan terjadi, ya. Inilah yang saya maksud terfokus, satu kementerian itu fokus kepada satu bidang pembangunan tadi, gitu. Ingat ya, kalau misalnya kita mau menjadi negara maju di 2045, maka beberapa tahun dari sekarang, katakanlah 3 atau 4 tahun dari sekarang, pertumbuhan kita tuh sudah harus mendekati 8%. Oke. Dan ini membutuhkan gaya kepemimpinan yang nggak biasa-biasa saja, gitu. Nah, ini kalau kita berbicara soal jumlah kementerian, ya. Nah, kalau tadi Bang Jai membicarakan soal akomodasi politik dan lain-lain, ya, ini kita membicarakan chapter yang baru, ya. Konsolidasi politik antara presiden yang baru dilantik dengan para pendukungnya yang kemarin keluar keringat, itu masuk ke dalam ranah pemilihan nama-nama. Dan itu memang harus diakui memang ada, gitu ya. Tapi bukan ini alasan soal kuantitas atau jumlah atau postur dari kabinet, dalam hal ini jumlah kementeriannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi pertama yang ingin saya jawab adalah terfokus, yang dimaksud adalah setiap kementerian ini terfokus untuk melihat satu bidang pembangunan. Saya ambil contoh, saya ada contoh. Pada tahun 2000 sekian ya, waktu saya masih kuliah, waktu itu di New Zealand ya. Saya melihat bahwa negara tetangga kita Malaysia, ya, itu di hampir setiap negara, terutama negara maju di dunia, itu memiliki satu kantor sendiri, satu badan sendiri yang tugasnya itu adalah untuk ekspor budaya. Di dalam negeri mereka punya slogan Visit Malaysia Year. Dan inilah yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan Malaysia saat itu. Dan ini menjawab pertanyaan soal efisiensi dan lain-lain. Ya. Satu, ya, soal efisiensi ini tidak akan jauh dari apa yang sudah dianggarkan di APBN 2025. Jadi ini nggak akan lari-lari kok, gitu ya. Yang kedua, setiap rupiah yang kita keluarkan, misalnya dalam hal ini, kalau memang Kementerian Kebudayaan ini berdiri sendiri, kalau memang pada akhirnya proses pemajuan kebudayaan dan ekspor budaya dilakukan, justru akan lebih banyak uang masuk ketimbang uang yang kita spend. Kalau misalnya kita melakukannya, katakanlah seperti yang di Malaysia dengan ekspor budaya, yang ini tidak bisa dilakukan atau dipimpin oleh seseorang berada di level dirjen. Karena komitmen politik, komitmen finansial dan lain-lainnya itu sudah pasti berbeda. Oke, ini berangkat dari efisiensi anggaran. Tadi saya juga menangkap beberapa perkembangan ya, Mas Uki. Demi menghemat anggaran di satu kantor, kita ambil contoh kantor UMKM dan koperasi. Tidak perlu ada kantor baru, gedung baru, bisa satu gedung, tapi ada dua kementerian. Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM. Ya. Tapi apakah ada kekhawatiran juga matahari kembar di dalam satu gedung? Ada koperasi, ada UMKM. Misalnya kantor komunikasi presidenan aja deh ya, kami sendiri gitu ya, kami berada di Setnek, gitu ya. Dan apabila memang kemudian nanti ada kementerian yang dipisah, tapi kemudian yang dipisah itu adalah secara keurusanannya ya, secara kementerian itu mereka adalah kementerian berbeda, tapi di dalam satu gedung itu seharusnya nggak masalah. Maksudnya matahari kembar ini kan dalam konteks politik itu bukan karena letaknya berdekatan, tapi karena apa yang menjadi kewenangan, apa yang menjadi urusan, apa yang menjadi apa yang menjadi otoritasnya itu tumplek plek gitu. Padahal ini adalah dua kekuatan yang berbeda dan ini berpotensi memang betul akan menjadikan matahari kembar. Cuma kalau konteksnya adalah lokasi mereka berdekatan secara fisik itu nggak akan masalah. Baik, saya ke Pak Jayadi. Pak Jayadi, kita masuk ke ranah soal orang-orang yang mengisi kementerian. Kita sudah tahu, sudah ada pembekalan di Malang begitu ya orang-orangnya. Termasuk juga kita anggap ada endorsement di Jokowi di sini, ada Pak Tito Karnavian, masih ada Pak Pratikno, kemudian Sri Mulyani dipertahankan. Anda melihatnya apakah masih ada bayang-bayang Jokowi di kabinet Prabowo Gibran nanti? Kalau bayang-bayang Jokowi apa enggak itu tergantung Pak Prabowo-nya nanti kan. Karena nanti tergantung Pak Prabowo apakah dan menteri yang nanti diangkat itu apakah loyalitasnya
kan loyalitas hanya kepada presiden yang sedang berkuasa kan. Nanti Pak Jokowi sudah mantan presiden. Tapi kalau ditanya apakah ada peran Pak Jokowi, itu kan ceto welo-welo kata orang Jawa kan. Artinya apakah ada peran Pak Jokowi? Jelas. Minimal 3 hal bisa kita lihat yang menunjukkan ada peran Pak Jokowi dalam proses terbentuknya pemerintahan Prabowo kan. Satu, ada Gibran di situ, ya kan. Dan kita tahu bagaimana terpilihnya Pak Prabowo juga kan banyak dibantu oleh keberadaan Gibran melalui Pak Jokowi kan, gitu. Itu satu. Yang kedua, kita tahu terjadi komunikasi hubungan yang jauh lebih intensif antara Pak Prabowo dengan Jokowi pasca pemilihan presiden kan, ya, baik misalnya diundang dalam rapat kabinet yang bukan ratas misalnya segala macam. Itu kan jadi ada peran Pak Jokowi di situ dalam pembentukan pemerintahan Prabowo yang sekarang. Dan yang ketiga, tanda-tandanya itu belasan menteri dari Pak Jokowi kan ditransfer, kemungkinan masih kan ya, kemungkinan ditransfer menjadi menterinya Pak Prabowo. Apakah posisinya tetap atau tidak itu kita nggak tahu. Kan itu jelas berarti kan ada peran Pak Jokowi langsung atau tidak langsung. Apakah itu Pak Jokowinya yang aktif ataukah Pak Prabowo-nya yang aktif gitu meminta nasihat dan saran, kan itu soal soal proses di belakang layar aja. Yang pasti kita, kalau menurut saya itu jelas sekali ada peran Pak Jokowi. Apakah itu upaya Pak Jokowi untuk ikut mempengaruhi pemerintahan ke depan? Pasti. Oke. Ya kan, itu pasti. Ya, setiap presiden ingin agar dia tetap punya pengaruh selama mungkin untuk menjaga legasinya, misalnya itu kan, itu sebagai contoh. Tapi apakah itu kemudian akan mempengaruhi independensi presiden yang sedang berkuasa? Itu tergantung presiden yang sedang berkuasa kan. Baik. Nah, itu itu yang akan kita lihat ke depan. Baik, saya juga minta penegasan dari Mas Uki. Mas Uki, tidak masuknya Nasdem ke kabinet, ini kan kita lihat tidak ada Menteri Nasdem yang dibekali di Hambalang. Apakah ini karena akomodasi yang belum terakomodir, karena Nasdem diberikan jatah 1 kursi, kemudian PDIP juga tidak jelas arahnya kemana? Iya, saya pikir kalau misalnya kita berbicara soal politik praktis ya, saya yang dalam hal ini mewakili pemerintah ya, tidak dapat mengomentari terlalu jauh. Ya. Saya tidak bisa masuk ke ranah itu ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke para jubir partai politik ya, yang lebih pas lah untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi satu hal yang pasti, Pak Prabowo dari awal sampai sekarang berusaha merangkul semua, bahkan beberapa sampai dengan detik-detik terakhir beliau dilantik, itu pintu komunikasi dengan siapapun masih tetap dibuka. Itu yang pasti ya. Tapi kalau kita berbicara si A, si B dengan warna A, warna B yang ada yang masuk, ada yang tidak, saya tidak bisa mengomentari ini. Anda melihatnya masih ada oposisi tidak nanti di kabinet, Pak Jayadi? Posisi yang belum terisi maksudnya? Belum terisi, semakin meyakinkan nanti Nasdem rasa oposisi. Kalau Nasdem kan sudah jelas bahwa minimal normatif mereka menyatakan mendukung pemerintahan, tetapi mereka tidak secara langsung mengirim wakilnya di kabinet. PKS kemarin juga katanya, ini kalau kita dengar dari pernyataan Pak Muzani kalau nggak salah ya di media, bahwa ada wakil PKS tapi melalui profesional. Nah jadi kalau PKS sama Nasdem sebetulnya dari sisi itu kayaknya sudah settle. Kayaknya ya, tentu pasti masih mungkin ada perubahan. Nah yang belum jelas itu masih PDIP. Karena kan sampai terakhir itu kita mendengar Pak Prabowo masih tetap mengupayakan untuk bertemu dengan Ibu Megawati. Dan kita juga mendengar cerita dari berbagai tempat termasuk dari media bahwa Pak Prabowo masih menginginkan agar PDIP menjadi bagian langsung dari pemerintahan. Tapi kan sampai pelantikan Pak Prabowo kan tidak terjadi itu pertemuan dengan Ibu Mega. Kita tahu bahwa masuk tidaknya minimal secara formal PDI ke dalam struktur, ke dalam bagian dari koalisi pemerintah Pak Prabowo itu kan kalau dalam tradisi PDIP kan harus berdasarkan keputusan Bu Mega. Baik. Dan keputusan itu sinyalnya adalah kalau Bu Mega ketemu dengan Prabowo. Oke. Dan itu kan belum terjadi. Jadi ini pernyataan terakhir setelah jadi ada kemungkinan PDIP masih bisa masuk atau malah enggak gitu. Kita tunggu malam ini. Ya. Oke. Untuk keduanya Pak Jayadi dan juga Mas Uki, seberapa optimis kabinet Zakon akan terwujud? Sangat optimis sekali, sangat optimis sekali. Dan kabinet ini sekali lagi ya, kami menamainya kabinet yang terfokus ya, kabinet yang menjadi simbol persatuan ya, kabinet yang menjadi simbol keberlanjutan dan juga kabinet yang satu visi langsung kerja, langsung aksi.
Kurang Sama lebih dong seperti Pak Jokowi, kerja, tidak ada bedanya. Wah, ini kan satu visi langsung aksi. Oke, Pak Jadi. Saya nggak yakin zakon kabinet itu terjadi karena tantangannya terlalu banyak Ya. dan kita masih harus lihat setahun 2 tahun ke depan karena ada banyak sekali pekerjaan rumah yang harus disiapkan termasuk administrasi ya sebelum menteri-menteri apalagi yang dari kementerian yang terpisah itu betul-betul bisa on the go gitu. Itu masih perlu waktu. Baik. Jadi apakah betul bisa tancap gas belum tentu. Itu doakan yang terbaik. Tapi kita Untuk tapi kabinet kita harus terbaru. kasih kesempatan. Kan baru dilantik, tidak fair kalau kita langsung mengatakan tidak mungkin kan Baik. atau tidak bisa. Jadi kita kasih kesempatan. Kita kasih Cuman memang kesempatan. banyak tantangan yang bisa membuat kita tidak bisa mengurangi optimisme kita. Baik, terima kasih Pak Jayadi Hanan selaku Direktur Eksekutif dari LSI dan juga Mas Dede Prayudi Siap, terima dari kasih tenaga sudah utama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat malam Bapak-Bapak, saya selalu. Selamat malam, Selamat malam. Mas Heranov. Terima